Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Athena Rahmah, Septia Dewi Anggraini, Tri Rezeki Nur Septianingsih, dan Ahmad Faisal Hamidi. Jadi kami akan mereview materi jaringan nirkabel dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Di pertemuan 1 membahas tentang kontrak perkuliahan dan pengenalan jaringan nirkabel. Kontrak perkuliahan seperti orientasi umum perkuliahan, maksud dan tujuan kuliah, mekanisme dan evaluasi pembelajaran. Sedangkan untuk pengenalan jaringan nirkabel membahas sedikit tentang pendahuluan, konsep jaringan nirkabel dan infrastruktur jaringan nirkabel. Di pertemuan kedua membahas tentang pengertian Wi-Fi, sejarah Wi-Fi, perangkat untuk membangun jaringan Wi-Fi, manfaat Wi-Fi, cara kerja Wi-Fi, kelebihan Wi-Fi dan kekurangan Wi-Fi. Pertama, pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio untuk menyediakan akses internet tanpa kabel dengan kecepatan yang tinggi. Adapun gelombang radio yang digunakan yakni dengan rentang 2,4 GHz hingga 5 GHz. Istilah Wi-Fi sendiri digunakan untuk menyebutkan LAN atau Local Area Network jenis wireless nirkabel berdasarkan standar protokol jaringan 802.11ee. 2. Sejarah Wi-Fi. Wi-Fi ditemukan dan pertama kali dirilis untuk umum pada tahun 1997 ketika sebuah komite bernama 802.11 dibuat. Hal ini mengarah pada pembuatan IEE 802.11 yang mengacu pada serangkaian standar yang menentukan komunikasi untuk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. 3. Perangkat untuk membangun jaringan Wi-Fi. Wi-Fi selain router, terdapat beberapa perangkat keras atau hardware lainnya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan Wi-Fi, diantaranya A. Wireless network, B. Wireless router atau wireless access point wireless router, C. Antena wireless, D. Wireless repeater. 4. Manfaat Wi-Fi. Wi-Fi hanyalah perantara untuk menggunakan koneksi kabel seperti Ethernet dalam menyediakan penghubung antara perangkat elektronik dengan router. Namun, ada beberapa fungsi serta manfaat lain dari Wi-Fi, diantaranya A. Mempermudah akses informasi komunikasi data menjadi lebih baik dan lebih instan. B. Dapat menjadi ladang usaha. C. Mobilitas dan produktivitas. D. Hemat biaya. E. Menawarkan fleksibilitas. 5. Cara kerja Wi-Fi. Syarat utama agar membuat Wi-Fi bekerja adalah dengan menyediakan perangkat yang dapat mengatur lalu lintas internet seperti router. Nantinya router akan menerima jaringan internet dari jasa penyedia layanan internet di luar jaringan. Selanjutnya router akan mengirimkan jaringan tersebut ke perangkat terdekat yang dapat menerimanya. 6. Kelebihan Wi-Fi. A. Kenyamanan dengan sifatnya yang nirkabel. B. Mobilitas. C. Produktivitas. D. Perluasan jaringan Wi-Fi nirkabel hanya membutuhkan router maupun antena tambahan untuk memperluas jangkauannya. E. Penggunaan kelebihan lain Wi-Fi adalah penggunaannya yang mudah. F. Biaya pemeliharaan yang dibutuhkan Wi-Fi nirkabel akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan biaya perawatan jaringan kabel. 7. Kekurangan Wi-Fi. A. Keamanan. Wi-Fi memiliki protokol jaringan keamanan seperti WPA2 PSK, namun dengan berkembangnya kejahatan siber saat ini mungkin memerlukan sistem keamanan tambahan terlebih jika menggunakan Wi-Fi untuk mengakses informasi atau aktivitas pribadi di internet. B. Jangkauan protokol jaringan 802.11ee pada Wi-Fi umumnya memiliki jangkauan yang tidak terlalu luas. Untuk memperluasnya membutuhkan perangkat tambahan seperti antena wireless dan tentunya hal ini memerlukan biaya tambahan. C. Kendala sama halnya dengan transmisi frekuensi radio lainnya. Sinyal pada jaringan Wi-Fi terkadang mengalami berbagai macam gangguan, termasuk gangguan yang berada di luar kendali administrator jaringan. D. Kecepatan jaringan Wi-Fi adalah 1 hingga 54 Mbps, berbeda dengan jaringan kabel yang dapat mencapai 1000 Mbps hingga beberapa Gbps. Hal ini membuat Wi-Fi lebih lambat jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Masuk ke pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini ada kuis tentang keamanan hotspot, mode Wi-Fi, perancangan jaringan hotspot, dan pengoperasian wireless router. Saya akan membahas tentang pertemuan 4 dengan
dengan mata kuliah jaringan nirkabel, Frequency Hopping Spectrum atau VHSS. Frequency Hopping Spectrum adalah teknik spektrum yang menggunakan frekuensi khusus untuk menyebarkan data lebih dari 83 MHz. Kelincahan frekuensi tergantung pada kemampuan radio untuk berganti pengirim frekuensi secara tiba-tiba. Dalam penggunaan band frekuensi radio, Direct Sequence Spread Spectrum atau DSS dikenal juga sebagai Direct Sequence Coefficient Multiplex Access atau CDMA. DS merupakan salah satu cara untuk menyebarkan modulasi sinyal CDMA. DSS digital di udara. Rentetan informasi dikirim dengan kembali sekecil mungkin. Sinyal lalu ditumpangkan pada kanal frekuensi yang ada di dalam spektrum tertentu. Membandingkan FHSS dan DSS, baik teknologi FHSS maupun DSS memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri, dan administrator LAN nirkabel berkewajiban untuk memberikan bobot pertimbangan yang tepat untuk masing-masing sistem memutuskan bagaimana mengimplementasikan suatu LAN nirkabel. Selanjutnya yaitu pertemuan 5, infrastruktur. Yang pertama yaitu ada perangkat wireless LAN, yaitu access point, wireless braid, wireless workgroup braid, perangkat client wireless LAN, wireless resident gateway, dan enterprise wireless gateway. Saya akan menjelaskan tentang access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan Wireless Local Area Network atau WLAN. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless braid, yaitu adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN atau Local Area Network dengan jaringan LAN yang lain. Wireless braid adalah mode pada access point yang memungkinkan dua atau lebih access point dapat menghubungkan jaringan lokal yang terhubung pada access point tersebut. Untuk membuat sebuah wireless braid diperlukan access point atau EP yang mempunyai mode braid. Selanjutnya wireless workgroup braid. Workgroup braid atau WGB adalah mode yang dapat dikonfigurasi pada outermost access point. Workgroup braid atau WGB AP digunakan untuk menyampaikan lalu lintas dari perangkat yang tidak memiliki kemampuan nirkabel ke jaringan nirkabel. Selanjutnya ada perangkat client wireless LAN. Lanjut lagi, wireless resident gateway WLAN router sering dikenal juga dengan wireless broadband router atau wireless residential gateway atau wireless VPN router. Biasanya dilengkapi dengan port internet dan beberapa port Ethernet switch serta wireless AP. Dapat dikonfigurasi via web browser, umumnya terhubung ke kabel modem atau koneksi DSL. Selanjutnya ada Enterprise Wireless Gateway. Gateway nirkabel perusahaan atau IWG adalah perangkat yang dapat menyediakan autentikasi dan konektivitas khusus untuk klien nirkabel. Gateway nirkabel perusahaan sesuai untuk lingkungan LAN nirkabel skala besar yang menyediakan banyak layanan LAN nirkabel dapat dikelola seperti pembatasan kecepatan, quantity of service, dan manajemen profil. Selanjutnya pertemuan 6. Dalam pertemuan ini membahas tentang WLAN atau Wireless Local Area Network, merupakan alternatif koneksi network selain kabel menghubungkan beberapa komputer dengan media non-kabel dalam sebuah gedung, digunakan pada jarak kurang lebih 100 meter. Selanjutnya ada VPN atau Wireless Personal Area Network, wireless yang digunakan pada jarak yang relatif pendek kurang lebih 30 kaki.
digunakan untuk transfer informasi pada jarak pendek, misalnya transfer file antara HP, remote, TV, dan lain-lain. Standar wireless LAN yaitu standar paling umum diterapkan pada perangkat wireless LAN. Standar pengganti kabel bekerja pada MAC layer dan physical layer. Standar koneksi scanning, authentication, dan association. Standar performance dan security adalah WAP security atau RCS-CTS dan power safe mode. Selanjutnya itu ada Wi-Fi atau wireless fidelity. Terdapat dua mode Wi-Fi yaitu ad hoc dan infrastruktur. Wi-Fi ad hoc yaitu mode ad hoc pada dasarnya mirip topologi bus pada jaringan wired. Mode AD Wi-Fi client memerlukan central node pada access point. Wi-Fi client dapat berkomunikasi secara peer-to-peer. Setiap Wi-Fi client akan bertindak sebagai penghubung sekaligus repeater atau penguat sinyal bagi Wi-Fi client yang berada di sebelahnya. Wi-Fi infrastruktur mode infrastruktur mirip dengan topologi star pada wired line. Seluruh jaringan akan terputus total jika access point digunakan mati atau mengalami kerusakan. Selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless atau tanpa kabel yang beroperasi pada pita frekuensi 2,4 GHz uniclassed menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan dengan jarak jangkauan yang layanannya terbatas. Selanjutnya itu ada protokol Bluetooth. Protokol Bluetooth menggunakan sebuah kombinasi antara circuit switching dan packet switching. Sistem Bluetooth di sini adalah sistem Bluetooth terdiri dari sebuah radio transceiver, baseband, link controller, dan sebuah link manager. Bluetooth VHSS Phase WLAN SSS. Sebenarnya, mengapa Bluetooth lebih memilih metode VHSS dibandingkan dengan DSSS? Alasannya yaitu adalah membuat Bluetooth tidak menggunakan DSS antara lain. 1. VHSS membutuhkan konsumsi daya dan kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan DSS. Hal ini disebabkan karena DSS menggunakan kecepatan chip atau chip rate dibandingkan dengan kecepatan simbol yang digunakan oleh VHSS, sehingga kos yang dibutuhkan untuk menggunakan DSS akan lebih tinggi. Walaupun VHSS mempunyai banyak jangkauan dan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan DSSS, tetapi untuk layanan di bawah 2 Mbps, VHSS dapat memberikan solusi cost efektif yang baik. Baik, saya Tridiski Septiani. Saya akan melanjutkan pembahasan resuman dari teman saya. Selanjutnya pada pertemuan 7 membahas tentang wireless LAN. Ada beberapa tentang wireless LAN, yaitu yang pertama CRK atau WEP, Wired Equivalent Privacy, adalah suatu metode pengaman jaringan nirkabel. Disebut juga dengan CRK Authentication. CRK Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enskripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Kunci ini baru harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien dengan dimasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point. Wi-Fi Protected Access adalah suatu sistem juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang seharusnya, yaitu WEP. Hacker biasanya mencari jaringan wireless LAN untuk menonaktifkan atau berusaha untuk mendapatkan akses masuk ke jaringan wireless LAN melalui beberapa cara. Beberapa jenis serangan yang sering dilakukan diantaranya seperti jamming, serangan pasif, serangan aktif, dan man-in-the-middle attack. Pada pertemuan 8 adalah ujian tengah semester, di mana setiap mahasiswa membuat makalah dengan judul yang telah dipilih. Kriterianya terdapat 3, yaitu konsep dalam aplikasi Wi-Fi, teknologi Wi-Fi, dan pengaplikasian Wi-Fi. Setelah memilih, mahasiswa boleh mencari bahan dari jurnal internasional. Selesai membuat makalah, mereka harus melakukan review
yang kemudian video tersebut diupload di YouTube masing-masing dengan maksimal video yaitu 15 menit. Ulangan ujian tengah semester yang waktu itu saya ambil yaitu tentang otomatisasi rumah pintar menggunakan teknologi Wi-Fi, di mana manfaatnya mempermudah pekerjaan pemilik rumah. Dengan adanya teknologi jaringan nirkabel ini menjadi sangat populer karena memberikan kehidupan yang lebih baik, sehingga dengan otomatisasi rumah terbiaya rendah sehingga menjadi terjangkau bagi penggunanya. Pada pertemuan 9 membahas teknologi, protokol, dan konsep arsitektur jaringan ad hoc, MANET, WMN, DTN, dan WSN. Yang pertama, teknologi pada ad hoc, MANET, WMN, dan WSN. Teknologi ad hoc berasal dari bahasa Latin. Ad hoc memiliki arti bertujuan. Untuk ad hoc digunakan untuk solusi yang sedang dikembangkan. Ad hoc mengacu pada jaringan yang dibuat untuk satu tujuan dan tidak memerlukan router. Ad hoc memungkinkan sharing file atau komunikasi tanpa ribet dan lebih mudah. Contohnya saat ingin berbagi file ke laptop teman. MANET contohnya printer, laptop, dan handphone. MANET adalah jaringan ad hoc yang berbasis mobile. WMN adalah jaringan komunikasi yang berbasis node radio yang diatur dalam topologi mesh. DTN merupakan sebuah jaringan jarak jauh, contohnya pengiriman data ke daerah terpencil. WSN adalah sensor yang akan melakukan pengambilan data pada parameter ukur dan kemudian dikirimkan pada sebuah node sentral atau sebuah server yang dilakukan pengolahan data. Contoh WSN yaitu sebagai pemantau parameter kesehatan seorang pasien yang dilakukan petugas agar dapat melakukan perawatan dan pemantauan rutin. Yang kedua yaitu konsep arsitektur jaringan ad hoc, MANET, WMN, dan DTN serta WSN. Konsep ad hoc adalah sebagai transfer file agar lebih mudah. Konsep MANET adalah jaringan mobile agar lebih mempermudah pengguna. Konsep WSN dapat diterapkan pada jaringan fisik dan nirkabel, tetapi jauh lebih banyak common untuk jaringan nirkabel mengingat biaya pemasangan kabel yang akan diperlukan untuk diimplementasikan sebagai topologi fisik. Konsep jaringan DTN di mana merupakan arsitek yang terdapat end-to-end dalam waktu lama. Jadi DTN diperlukan konsep routing yang berbeda-beda. Konsep WSN adalah memonitoring suatu sistem. Yang terakhir, protokol pada ad hoc, MANET, WMN, DTN, dan WSN. Protokol ad hoc adalah untuk mencari rute atau jalur untuk saling bertukar informasi dan komunikasi. Banyak routing untuk ad hoc, tetapi tidak ada yang lebih baik di antara protokol tertentu. Protokol WSN sebuah protokol komunikasi antar node untuk dapat berkomunikasi. Salah satu routing protokol dari jaringan nirkabel. Protokol DTN adalah lebih menekankan pada file yang dikirimkan. Pada pertemuan 10 membahas tentang Mobile Ad Hoc Network atau MANET memiliki 8 protokol OSI, yaitu pada bagian pertama application level berisi application, presentation, dan session. Bagian kedua network protokol berisikan transport dan network. Bagian terakhir tentang point-to-point function yang berisikan data link control, media access, dan physical interface. Stokastik dalam magnet yang pertama, node berperan untuk transmitter dan receiver yang dimanfaatkan berupa gelombang radio sehingga memungkinkan mobilitas terjadi dalam jaringan. Yang kedua, ukuran stokastik semakin meningkat apabila probabilitas sambungan yang terjalin antar node semakin mendekati angka 0, sehingga agar nilai stokastik dapat diturunkan dengan cara meningkatkan kualitas sinyal pancar atau terima antar node saling bertetangga. Dan yang terakhir, kondisi ini dapat didekati dalam indoor building. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wireless Sensor Network and MANET. Wireless Sensor Network (WSN) is a wireless network consisting of spatially distributed autonomous devices using sensors to cooperatively monitor physical or environmental conditions such as temperature, sound, vibration, pressure, emission, or pollutant at different locations. Even though
Wireless sensor has limited resource in memory, computer power, bandwidth, and energy. With small physical size, it can be embedded in the physical environment, self-organizing multi-hop ad hoc network. WSN architecture, special addressing requirement, local unique address, data-centric. Example, each node has a unique number. Attribute-based naming architecture. Data is named by one or more attributes. Example, each node is distinguished by an attribute. GPS sensors are practical for this. That characteristic power consumption constraint for nodes using battery or energy harvesting, ability to cope with node failure, resilience, mobility of node application in military application, employment application, and health application. Advantage, it avoids a lot of wiring. It can accommodate new device at any time. Disadvantage, lower speed compared to wired network. Pada pertemuan 12, kami mereview jurnal tentang studi kasus Manet, dan pertemuan 13 yaitu wireless sensor network. Wireless sensor network adalah infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk memonitor kondisi fisik dan lingkungan sekitar. Tipe sensor beserta contohnya yang bisa digunakan pada wireless sensor network yaitu pada temperatur, yaitu termistor atau thermocouple, tekanan, pressure gauge, barometer, ionization gauge, optik, photodiodes, phototransistor, infrared sensor, CCD sensor, akustik, piezoelectric resonance mikrofon, mekanik. Contohnya salah satunya adalah strain gauge, gerakan atau getaran, salah satunya adalah giroskop, posisi, GPS, kelembaban yaitu capacitive and resistive sensor, radiasi, ionization detector, Geiger-Müller counter. Pada pertemuan 14 yaitu ada tugas tentang menjelaskan kelebihan dan kekurangan struktur WSN yang telah saya sebutkan di awal tadi dengan bahasa Inggris, dan pertemuan 15 yaitu tentang progres dan penjelasan UAS. Terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.